sini kami akan menyampaikan materi tentang pengertian fakta, konsep, dan generalisasi IPS, beserta contohnya pada mata kuliah IPS dasar, SD atau MI, dengan dosen pengampu Ibu Nisa Aulia, MPD. Fakta adalah kejadian atau suatu hal yang sifatnya berdiri sendiri yang berkaitan dengan manusia, atau bisa juga diartikan sebagai informasi atau data yang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh fakta dalam IPS, yang pertama yaitu Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang ketiga adalah Sungai Nil adalah sungai terpanjang yang ada di dunia. Pengertian konsep dalam IPS adalah suatu ide yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih faktanya seperti kebutuhan manusia yang berkaitan dengan harga diri. Konsep merupakan abstraksi ide tentang suatu benda, peristiwa, hal-hal yang ada dalam pikirannya dan penafsirannya. Konsep membantu kita dalam mengadakan pembedaan, pengalongan, atau penghubungan fakta di sekeliling kita, misalnya Perang Diponegoro dan lainnya. Dalam hal ini komponen disiplin ilmu sosial terdapat banyak sekali konsep-konsep. Yang pertama yaitu konsep ilmu sejarah. Mengenai ilmu sejarah yaitu seperti migrasi, feodalisme, sosialisme, imperialisme, rasialisme, perang, liberalisme, perdamaian, perjanjian, persetujuan, persekutuan, candi, Arya, uang kuno, perdagangan, pahlawan, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu konsep-konsep ilmu ekonomi, yaitu mengenai beberapa konsep seperti tukar-menukar uang, pasar, bursa, liberalisme, kapitalisme, imperialisme, koperasi, pajak, cukai, untung, rugi, harga distribusi, produksi, distribusi, konsumen, pabrik, pengusaha, pendapatan, kerja, tenaga, jasa, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu konsep-konsep ilmu geografi, mengenai beberapa konsep seperti tanah, air, udara, sungai, tersisa, flora, fauna, laut, gempa, sumber alat, kependudukan, desa dan kota, dan sebagainya. Yang keempat yaitu konsep-konsep antropologi, yaitu mengenai beberapa konsep seperti kebudayaan, peradaban, kepercayaan, adat, tradisi induk bangsa, yaitu keberadaban sistem mata pencarian, kesenian, magis, upacara, religi, dan sebagainya. Yang kelima yaitu konsep-konsep sosiologi, yaitu mengenai beberapa konsep seperti norma sosial, kerjasama sosial, kelompok sosial, organisasi sosial, status sosial, desa kota, urbanisasi, persaingan, kerjasama, dan sebagainya. Yang keenam yaitu konsep-konsep psikologi sosial, mengenai beberapa konsep-konsep seperti norma perilaku sosial, interaksi sosial, perilaku politik, budaya, masyarakat, perilaku menyimpang, dan sebagainya. Dari contoh-contoh konsep di atas, beberapa konsep ternyata juga terdapat pada lebih dari satu disiplin ilmu sosial seperti migrasi, rasialisme, desa, kota, dan sebagainya. Generalisasi dalam ilmu pengetahuan sosial adalah proses penarikan kesimpulan umum dari beberapa fenomena khusus. Dengan generalisasi, kita dapat memahami hubungan antara beberapa konsep. Contohnya seperti uang, kebutuhan, dan keinginan. Generalisasi dapat menyimpulkan bahwa uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Ini menunjukkan bahwa adanya hubungan sebab dan akibat. Dalam ilmu sosial, terdapat berbagai keterampilan yang mendukung proses generalisasi, yaitu yang pertama, keterampilan berpikir. Contohnya seperti membuat kesimpulan dan memecahkan masalah. Yang kedua, keterampilan teknis. Contohnya seperti membuat tabel atau diagram untuk menyajikan informasi. Yang ketiga, keterampilan sosial. Contohnya seperti bekerja sama dan menghargai perbedaan. Di samping keterampilan, aspek afektif dalam IPS bertujuan membentuk sikap dan nilai yang sesuai dengan norma masyarakat. Generalisasi mempunyai dua jenis, yaitu yang pertama, generalisasi sempurna, yang melibatkan seluruh fenomena. Contohnya, semua
semua jari tangan manusia berjumlah 5 di setiap tangan. Kesimpulan ini diambil setelah memeriksa setiap jari di kedua tangan, sehingga berlaku untuk semua manusia. Adapun jenis yang kedua yaitu generalisasi tidak sempurna, yang hanya berdasarkan sebagian fenomena. Contohnya, setelah kita mengamati beberapa ekor anjing, kita melihat bahwa mereka suka tulang. Dari situ, kita menyimpulkan bahwa semua anjing suka tulang. Kesimpulan ini mungkin berlaku secara umum, tetapi belum tentu benar untuk semua anjing. Nah, dari keseluruhan ini, konsep-konsep yang disebut tadi saling berkaitan dan berfungsi untuk membentuk pemahaman yang komprehensif dalam IPS. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keterkaitan antara fakta, konsep, dan generalisasi. Terdapat hubungan timbal balik antara isi bahan pengajaran dengan fakta, konsep, dan generalisasi. Isi bahan pengajaran memberikan makna terhadap fakta, konsep, dan generalisasi. Isi bahan pembelajaran akan lebih mudah dipahami dan lama diingat jika terfokus pada gagasan kunci seperti konsep dan generalisasi. Dalam perkembangannya, dewasa ini diakui bahwa kekuatan pembelajaran IPS terletak pada kemampuannya untuk mengungkapkan hal-hal yang syarat makna atau yang berdasarkan nilai, terintegrasi, menantang, dan aktif. Ini menjadi materi dan proses pembelajaran IPS menuntut untuk dikembangkan dengan berbasiskan nilai, mengungkapkan fakta dan materi secara keseluruhan, secara esensial dan terpadu, sebagaimana aspek-aspek kehidupan manusia dan melibatkan segenap potensi siswa. Dengan demikian, IPS dapat berkontribusi pada pengembangan keterampilan siswa, baik intelektual, personal, maupun sosialnya. Dengan sendirinya, hal ini menuntut tanggung jawab guru sebagai pengembang kurikulum untuk mengolah materi IPS agar memenuhi harapan-harapan tersebut. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat dan memberikan kita wawasan. Bila ada kesalahan pengucapan kami mohon maaf. Kami akhiri